sebelum saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berkenalan lebih lanjut. Ya. Saya sudah hampir setahun berada di GKI Surya Utama. Pertanyaan saya adalah, adakah Bapak Ibu yang tahu persis nama lengkap saya? Semua orang di tempat ini memanggil saya Nining. Ya. Nining itu panggilan yang diberikan oleh orang tua saya, diambil dari nama lengkap saya, Sri Prasetyawati Jatiningsih. Jadi dipanggil Nining. Tapi belakangan saya dapat ide dari anak saya. Anak saya dua cowok, yang satu namanya Raymond, yang satu namanya Deron. Papa saya itu punya nama Sim Kyung Ho, panggilannya Kyung Ho. Terus anak saya bilang gini, "Mah, kayaknya keren ya kalau nama saya jadi Raymond Ho, kayak artis Korea." Nah, mulai saat itulah saya menambahkan nama Ho di belakang Nining. Jadi nama saya udah gak ketahuan lagi siapa nama sebenarnya. Dan orang banyak memanggil saya Nining. Tapi kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ingat nama saya, kemudian memanggil saya Sri, kemungkinan saya juga bingung juga siapa. Karena sudah jarang yang memanggil itu. Oke, demikian Bapak Ibu, supaya kita jauh lebih mengenal gitu ya, supaya saya nggak disangka mengganti pendeta yang saat ini. Itu benar nama saya Sri Prasetyawati Jatiningsih. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang pengharapan. Pengharapan di tengah ratapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di saat ini sebagai orang Kristen kita juga meratapi kehidupan kita yang sangat membingungkan, membuat kegelisahan kita, membuat kita tidak berani mengambil langkah untuk maju atau mundur, untuk berpihak kepada siapa. Memang kehidupan kita selalu bergulir demikian. Ada kalanya kita senang, tapi ada kalanya juga kita menderita, kita susah. Ada kalanya di saat kesuksesan datang, tapi ada juga kegagalan di dalam. Kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana kita bisa berpengharapan di dalam kehidupan kita yang di tengah ratapan, di tengah kehidupan kita yang sama sekali tidak mengenakan. Ketika kita memiliki masalah, tentu saja saya dan mungkin juga Bapak Ibu akan menghidupi keputusasaan dan tak tahu lagi apa yang mesti diperbuat. Bahkan sering kali kita juga mengingkar Tuhan Allah yang selalu menjaga setiap kehidupan kita. Pagi ini saya akan membagikan sebuah kisah yang begitu menyedihkan menurut saya. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang ahli hukum dan pengajar hukum di Chicago yang bernama Spafford. Dia juga seorang yang aktif di gereja dan menjadi majelis jemaat di gereja Presbyterian. Dia menikah dan istrinya bernama Anna. Dalam pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak mereka yang pertama pada waktu itu berusia 12 tahun dan yang keempat berusia kurang lebih 2 tahun. Keempat-empatnya adalah putri. Pada tahun 1873, keluarga Spafford ini ingin mengunjungi keluarga mereka di Inggris. Karena kesibukan pekerjaannya, Spafford akhirnya menyuruh anak dan keempat anaknya untuk berangkat terlebih dahulu. Pada waktu itu mereka menggunakan kapal dan mereka berangkat. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan mereka menuju Inggris, badai yang sangat dahsyat menghantam mereka. Dalam hitungan menit, kapal itu
tenggelam dan bahkan lenyap. Selang beberapa jam kemudian, keesokan harinya, tim pencari menemukan anak, istri Spafford yang terapung. Namun keempat anaknya sama sekali tidak ditemukan. Hanya bersama 200 penumpang kapal lainnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana keadaan Spafford pada waktu itu. Dia tidak hanya sedih, dia tidak hanya gundah, tapi dia juga marah. Dan dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena dia merasa meninggalkan anak dan istrinya dalam perjalanan itu. Ini yang membuat Spafford sangat terguncang. Semua perasaan bercampur aduk. Tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Dan ketika Spafford datang di tempat kejadian itu, dia memilih untuk naik di atas geladak kapal. Di saat itulah Spafford memandangi ombak yang begitu luar biasa besar. Dia terus memandang ombak itu. Dia marah dan juga bertanya, kenapa harus terjadi pada dirinya? Di dalam kegundah gulanannya dia pada waktu itu, Spafford berhasil menuliskan kata-kata yang menguatkan Spafford pada waktu itu dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya pada masa sekarang. Beberapa tahun kemudian, kata-kata Spafford yang dituliskan pada waktu itu digubah oleh seorang musisi dan menjadi lagu yang sangat familiar bagi kita semua. Lagu itu terdapat di Kidung Jemaat lagu itu terdapat di nyanyian Kidung Baru nomor 159. Bagaimana damai seperti sungai yang menghadiri jalan. Bagaimana kesedihan dilihat seperti ombak yang terus bergulung. Namun apapun yang aku hadapi, Allah selalu mengajar aku untuk mengatakan bahwa jiwaku baik-baik saja. Aku aman dan nyaman bersama. Bapak Ibu Saudara, perjalanan peristiwa yang dialami oleh Spafford ini bukan peristiwa yang biasa. Ini peristiwa yang luar biasa. Mungkin saya, mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pada waktu itu berada
dan menjadi sponsor. Kita tidak tahu apakah kita memiliki kekuatan seperti yang dinyatakan Spafford dalam diri, bahwa Allah selalu menaungi dia, sehingga damai sejahtera Allah boleh ia selalu pegang. Peristiwa yang dialami dari cerita Spafford maupun peristiwa yang kita alami setiap hari adalah peristiwa-peristiwa di mana kita selalu merintih, di mana putus asaan selalu menghampiri hidup kita. Tapi kita juga bisa melihat setiap peristiwa yang menyedihkan dan bahkan tidak mampu dilakukan oleh manusia terlihat dalam kisah perjalanan hidup Yesus. Yesus dikirim oleh Allah untuk menjalankan sebuah misi. Apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya rasakan dalam setiap kejadian hidup kita tidaklah sepadan dengan apa yang telah Yesus lalui dalam kehidupannya. Yesus tahu benar bahwa jalan hidup yang dilaluinya adalah jalan hidup yang sangat sulit. Bahkan ketika Yesus berada di kayu salib, dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus